materi di kalkulus 3. 3 itu lanjutan dari kalkulus elementer, kalkulus 2, dan kalkulus 3. Jadi masalah kita karena mestinya kan kalkulus elementer itu mestinya kalkulus 1 namanya ya, tapi karena prodi lain, jadi misalnya kimia itu tidak ada lagi kalkulus 2-nya. Dia kemarin ada ini, jadi karena termasuk mata kuliah fakultas, makanya kalkulus 1 itu dirubah jadi kalkulus elementer, mestinya kalkulus 1 namanya. Kemudian materi untuk kalkulus 3, ya ini membahas tentang turunan, mulai dari turunan dengan, atau saya ini ya, saya buka kuliahnya. Ini materi untuk kalkulus 3. Jadi ada barisan, deret tak berhingga, kemudian deret pangkat, fungsi 2 variabel atau lebih, kemudian turunan-turunannya, kemudian ada nilai maksimum minimum, aplikasinya tentu ini ya. Kemudian ada pengali Lagrange, kemudian ada integral lipat, kemudian ada aplikasi integral. Saya tim dengan Ibu Konita. Saya akan mulai dari awal, jadi barisan dan untuk barisan dengan atau ada mau didiskusikan sebelum kita lanjut? Silakan. Tahu dia ada. Oh ya, ada buku sudah ada buku ininya kan, buku Edwin Pars, sudah ada buku kalkulusnya. Kalau coba-coba buka di sini ya, kalau buka latihan ada di lamar university, coba masuk di lamar university, kemudian tulis kalkulus. Jadi itu ada, kalau tidak salah kemarin juga dipakai itu masih ada mungkin yang untuk materi yang ini. Jadi di lamar university yang ini. Kalkulus ya.
Yang ini. Nah, di bagian download nih itu ada banyak. Kalau di sini kan ada banyak ininya ya. Nah, ini kalkulus 1, kalkulus 3, itu juga ada differential equation. Yang mana yang mau di bisa jadi kalkulus 3 kita ada di kalkulus 2-nya dia kan. Kemudian downloadnya itu dari sini. Di situ ada problem, ada komplit bukunya. Jadi di download aja semuanya. Kemudian di apa lagi namanya? Untuk mencari buku di apa lagi namanya? Sintawali saya pernah kasih kan Sintawali apa lagi namanya? Yang web LibGen itu Pak, library. Oh, ya, LibGen ya. Cari LibGen ya. Nah, ini bisa mencari jurnal. Kalau ini yang scientific yang ininya itu jurnal. Kalau ini sepertinya buku ini sembarang aja. Misalnya kalkulus. Nah, ini banyak bukunya. Silakan download. Saya mau yang apa itu yang kalkulus Edwin ya. Nah, ini yang biasa dipakai itu. Tapi ya bisa dipakai, ini bisa di download ya, silakan download. Ini kalkulus solution, kemudian ini sepertinya yang 198 mega. Kalau silakan downloadnya itu ini aja. Jadi klik ini. Nah, ini bukunya. Ini buku kalkulusnya. Klik yang ini. Nah, komputer saya agak lambat. Saya ambil get-nya ya. Jadi kalau get ini langsung dapat. Oke. Silakan cari yang lain, buku-buku yang penunjang yang lain ya. Sepertinya buku matematika banyak di dalam sini. Buku-buku analisis vektor apa yang silakan cari di buku-buku olimpiade mungkin banyak di dalam sini kan. Nah, yang perlu karena tidak semua ekstensinya PDF ya, ada GPU, JPU ini, jadi silakan cari instalkan GPU di laptopnya supaya bisa terbaca. Ada yang punya GPU di laptopnya, membaca GPU. Sudah ada. Ada yang punya. Ada yang pernah pakai. Belum ada Pak. Ekstensi GPU, jadi silakan cari di situ ya, cari di Google aja, di Google cari software untuk jadi install GPU ke laptopnya, nanti file-file yang berekstensi GPU itu bisa terbaca.
Seperti ini kalau di Jipu itu, kalau saya di Jipu, kalau saya itu nah, nah ini ekstensi Jipu yang kalau ini di nah, ini. Tapi kelemahannya beda dengan apa? Beda dengan PDF. Sepertinya kalau misalnya dapat bukunya, kalau butuh sekali bukunya, konversi masuk ke PDF bisa itu kalau dari online, cari online konversinya. Jadi konversi dari Jipu ke PDF bisa langsung dapat. Kelemahannya di Jipu itu kayak gini, kalau kita harus tidak bisa seperti yang di PDF yang bisa dilihat dari. Jadi untuk melihat halaman per halaman seperti ini aja dari sini. Halaman per halaman. Nggak bisa kalau butuh PDF-nya konversi aja, konversi dari kan ada konversi di online kan, konversi dari Jipu ke itu. Oke, saya kira itu yang penting. Yang ini tadi bisa ya jadi dua. Silakan download buku di situ. Buku-buku matematik, buku-buku yang lain juga sepertinya buku-buku eksak itu banyak di sana. Kita lanjut ke materinya. Materi kita hari ini adalah barisan. Barisan, ini ada barisan bilangan sering dijumpai dalam bidang matematika, ilmu keteknikan maupun ilmu lainnya. Di limit itu juga bicara barisan kan ya, barisan bilangan yang misalnya long limit dari n menuju tak berhingga ke seper n kan, seper n itu kan apa, barisan bilangan yang menuju ke nol kan, jadi menuju ke satu titik. Itu barisan konvergen namanya kalau nanti dibahas di sini. Ada lagi istilah lain yang semarga dengan ini, barisan ada lagi deret kan, deret. Jadi beda barisan, beda deret. Barisan itu yang gini, jadi 1, 3, 5, 9, bilangan-bilangan yang berpola ya. Ini ada bilangan nah, ini contoh-contohnya. Penulisannya
biasa ditulis dengan rumus seperti ini, AN misalnya 3N kurang 2 jadi N. N-nya ini bilangan asli. Jadi 1, 2, 3 sampai N ya. Jadi A1. A1 berarti kalau N-nya 1 berarti 3. 1 kurang 2, 1 ya. Kalau N-nya 2, 6 kurang 2, 4. Lanjut. Nah, ini definisinya. Barisan bilangan didefinisikan sebagai fungsi dengan daerah asal bilangan asli. Jadi N-nya itu bilangan yang ini. Jadi fungsi dari N ke R. Jadi fungsi dari N ke N. Ini bilangan ini apa daerah asalnya, ini daerah aslinya. Contoh-contoh penulisannya bisa ditulis seperti ini. Bisa ditulis seperti ini. 1/2 kurung kerawal biasanya orang tulis. 1 AM plus 1. Kemudian kekonvergenan barisannya. Yang menarik ditinjau di barisan itu adalah sisi-sisi terakhirnya ya. Kemana dia berakhir. Jadi seperti ini kan yang menarik. Berapa sebenarnya angka yang paling belakang di sini kan? Berapa yang angka yang paling belakang di sini? Kalau mau dilihat ini kan angka terakhirnya pasti 0 ya, menuju ke titik 0 itu. Tidak pernah sampai 0, tapi dia akan menuju ke titik 0 itu. Nah, ini itu yang disebut dengan limit barisan. Nah, penulisannya seperti ini. AN menuju tak berhingga, lebih singkat ditulis dengan kurung kerawal AN yang ini. Atau dalam bentuk limit ditulis seperti ini. Jadi kalau belajar limit kemarin limit tak berhingga, N menuju tak berhingga, AN sampai L itu ya. Kalau ini ada bila suku KN-nya tidak konvergen, maka barisan AN-nya dikatakan divergen. Jadi kalau ini menuju tak berhingga, bisa dikatakan bisa ya tak berhingga, bisa tidak ada ya. Dia divergen kalau menuju satu titik L itu ada nilainya ya, nilai bilangan bulat. Itu disebut dengan konvergen. Nah, ini dia definisinya. Barisan AN dikatakan konvergen menuju L atau berlimit L jika ditulis yang ini. Apa bacanya? Untuk setiap bilangan epsilon positif ada bilangan N, sehingga untuk N yang besar dari N, N kurang L kurang dari epsilon. Maknanya seperti ini misalnya. Ini kan kalau deret yang ini, kita lihat deret yang ini. Deret yang ini kan, barisan yang ini. Kira-kira di N kemana jarak antara N berapa, sehingga jarak antara AN-nya dengan, saya anggap epsilonnya 1 ya. Epsilonnya misalnya 1, kalau epsilonnya 1, jadi jarak antara, ini kan 0 ininya. Nah, ini kan 0 L-nya. L-nya sama dengan 0 ya. Ngerti ya dari mana dapat 0-nya? Ya. Dari mana dapat 0-nya? Ngerti nggak ya? L dari barisan ini 0 kan? Karena dia pasti konvergen ke 0 kan? Nah, kan tadi ada AN-nya ya, ada AN. Ini yang ini. Ini A1, ini A2, A3, A4 ya. Saya mau ambil epsilonnya sama dengan 1. Kemudian ada tadi jarak antara
Ini kan tadi ada jarak antara AN kurangi dengan L, itu kurang dari epsilonnya. Kurang dari epsilon. Aja saya tulis ya. Misalnya ceritanya begini, kalau L-nya 0, epsilonnya 1, N keberapa terpenuhinya? Sama dengan lah ini ya, anggap sama dengan N keberapa memenuhi ini? Jarak antara AN dikurangi dengan 0, kurang dari 1. N keberapa? Di sini di barisan yang ini. Ada yang bisa jawab? Nah, minta Uli. Iya, Ada berapa N-nya? Berapa N-nya? N keberapa sehingga jarak antara AN kurangi dengan L kurang dari 1 sama dengan 1. Ya N berapa? N yang pertama Kak, Pak. Betul. N yang pertama ya. Jadi kalau N yang pertama sudah masuk dia ya, sudah masuk dia dalam itu jaraknya sudah 1. Iya, Kalau Pak. saya persempit epsilonnya jadi 1/4. Ya. Epsilonnya saya ganti 1/4 kayak gini. Berarti N keberapa sudah masuk jaraknya itu? N keberapa? keempat. Nah, N keempat sudah jaraknya sudah 1/4 ya. Nah, sekarang kalau kita kan mau epsilonnya ini kecil sekali, 0,0001 misalnya kan. Nah, kita bisa lihat N keberapa nanti yang sudah masuk dalam pangkat yang itu. Nah, semakin N-nya besar, kita perkecil epsilonnya, maka jaraknya kan pasti semakin dekat dengan 0 ya. Jadi itu mungkin yang makna dari sini, makna dari N yang keberapa, ini kan ada N besar dari 0, ada besar dari N ya. Jadi N keberapa, jadi ceritanya tadi N keberapa, sehingga jarak antara N dengan L kurang dari 1. Jawabnya tadi kan N ke 1 ya, sudah masuk, berarti N kedua, N ketiga, N keempat itu sudah masuk semua kan. Tapi kalau ini jaraknya 1/4, berarti N pertama itu belum masuk di daerah itu kan. N kedua belum masuk, N ketiga belum masuk, nanti N keempat baru jaraknya segitu. Jadi ada N yang itu tadi yang kita bicarakan itu, ada N yang ini, jadi N keberapa kan nanti kalau di konsep barisan itu yang dicari, jadi N keberapa sehingga jarak antara epsilonnya, antara barisannya dengan nilai limitnya kurang dari epsilon. Selanjutnya kalau tidak ada N yang memenuhi ini, maka disebut dengan divergen. Ini ada contoh. Buktikan bahwa barisan N plus 1, 4N tambah 3 konvergen dengan limit 1/4. Dari rumus barisannya N plus 1 plus bagi dengan 4N ya. Nah, kita mencari N yang sama dengan mencari limit kemarin kan, mencari limit itu. Kalau yang di limit itu mencari deltanya, kalau sini mencari N-nya. Ya, kalau limit kan ada epsilon besar 0. Nah, epsilonnya itu yang ada delta yang besar 0. Nah, deltanya itu yang dicari, bukan epsilon. Ya kan, kalau ini cari N-nya. N keberapa? Jadi 4N plus 1 ini sama dengan prosedur mencari limit.
Jadi N ke kurang dari epsilon ya. Jadi sama dengan ini 1/4 N 4 dalam kurung 4N plus 3 kurang dari epsilon. Di sini di N yang itu sudah masuk semua di sini. Nilai yang ini, nilai yang berarti kalau kita mau epsilonnya 1 berarti untuk setiap epsilon ini kan N, jika N-nya besar dari N maka 1/4 kali ini kurang dari epsilon. N-nya N-nya 1 berarti berapa ini? 4 kali 3, 4 tambah 3, 7 kali 4, 28 ya, 1/28 dari epsilon ini. Untuk setiap untuk ini mungkin ya. Buktikan, nah ini 2 kali nih ya tercatat ya. N, jadi N yang ini. Jika untuk setiap N, nah dengan menyederhanakan yang di atas itu, kita bisa dapat N-nya yang memenuhi itu sama dengan 1/12 epsilon dibagi dengan 16 epsilon. Yang ini. Jadi N yang lebih besar dari ini pasti selalu masuk dalam perangkat, bisa selalu masuk dalam yang itu tadi yang kita jelaskan di atas. Jadi sudah masuk ke situ. Jadi N yang ini pasti sudah dekat dengan itu ya, dekat dengan 1 kurang 12 epsilon. Jadi kalau epsilonnya 1 berarti 1 kurang 12 berarti ini min 11 per berapa ini? Tapi kok minus ya? 16 per epsilon. Tidak salah tadi. Kenapa bisa minus? -16 kurangi dengan 3 ini, kalau kurangi dengan 3 kan bentuknya kayak gini. Oh ini dikurangi dengan 3, 4N kurang 3 ya. Kurang 3. Saya penyebut 12. Gimana ini? Salah kayaknya. Itu kayaknya 3 dikali 4 epsilon, Pak. Jadinya min 12. 3 kali 4 epsilon. Disamakan penyebutnya itu, Pak. iya kan dari coba lihat runtuh dari atas ya. Iya, Pak. Intinya sama dengan jadi kalau 4 epsilon berarti ini kalau dia balik
4N. Benar sampai di sini ya, 1/4N ya, 4 epsilon kan? Iya, Pak. Kalau dikali 1/4, terbalik tandanya ini ya. 1/4 epsilon. Nah ini saja, dari sini ke sini, 1/12 ini dari mana? Ini kali 3. Kan dia mempertahankan N-nya ini kan? Iya, Pak. Benar aja, Pak. 1 kurang 4 per epsilon dikurangi dengan 3 ya? Iya. Iya. Iya, Pak. Kalau disamakan penyebutnya berarti 12. 3 epsilon per 3 3 kali 4. per 12 ya? Iya, 1/12 per 4 Epsilon kan? 3 epsilon per 12. 1 kurang 12. kan ini kan jadikan penyebut 12 ya? Ya. 12 3 kali 4N-nya sudah ke bawah, Pak. Nah, ya. dibagi. Mana sih? Kan sama dengan 4N, sorry, 4N dikurangi dengan lebih besar dari 1/1 bagi 4E epsilon dikurangi dengan 3 ya. Ini lebih kecil dari berapa ini? Ini 4 ya. 4E per 12. Ini jadi berapa? Ini jadi 3 ya. Gini ya. Ini kah? Ini 3 dengan 12. 4 ini kan? Ini dengan ini jadi 3 kan? Bukan 1 aja, Bapak. Hah? 1. 1 apa itu? Iya, Pak. Ada Kan penyebut. 1/4 epsilon dikurang 3 kan, Pak? Ya. Nah, itu kan 3 disamakan penyebutnya sama 4 Oh iya ya. epsilon. Tunggu. 1. Tapi kan mau dijadikan per epsilon ya? Iya, Mau Pak. dijadikan per 4 epsilon kayak apa? Kan kali silang, Pak, samakan penyebutnya. Jadi 3 dikali 4 epsilon nanti dapatnya 12, Pak. Kali silang maksudnya kali silang langsung kayak maksudnya kayak gini. 4 tambah ini kayak gini.
Kayak apa di sini kalau mau di 4 epsilon? Itu Tiganya nggak diubah Bilangnya. jadi 12E/4E aja, Kak, Pak. Yang mana? Yang tiganya tadi kan dipindah, Pak, jadi -3. Jadinya Ya kan nanti 3, iya maksudnya kayak gitu tadi, jadi maksudnya kayak gini. Nah, ini hanya. Nah, ini kan kurangi dengan 3 kan ya? Ini ya. iya, Pak. Ini kan jadi tinggal 4N kan di sini ya. Nah, sekarang ini jadi saya mau jadikan penyebut kan ini harusnya jadinya ya. Berapa ini? iya Pak. Iya, Pak. Jadi 12E/4E, Pak. Oh iya betul. 12E/4. Betul. 12E/4. Masalahnya itu adalah kita mau selanjutnya ini 12E/4E ya. Iya Pak, Iya kan? 4E. Nah ini jadinya. Oh iya sudah cocok betul. Berarti tinggal ini kurangi dengan 12E, kemudian ini jadi 16 ya. Ini jadi N. Nah ini jadi hilang. Nah, sama dengan ini ya, jadi dapat yang itu. Sehingga dia bilang untuk N yang besar dari ini, pasti sudah masuk dalam 1/12 epsilon per 16E. Nah, khususnya jika diambil epsilonnya 1/16, N-nya yang terpilih itu sama dengan 1/4. Jadi kita tinggal kalau mau rubah epsilonnya berapa, N-nya bisa dicari gitu. N-nya sama dengan berapa. Jadi kalau misalnya kita mau epsilonnya kecil, 0,1, N-nya bisa berubah kan, bisa dicari sehingga jaraknya pasti sama dengan jarak yang ini. Saya kira itu logika di teorinya ya. Tentu untuk mencari ini selanjutnya, mencari barisan, kita tidak bisa menggunakan definisi ini terus karena ini hanya untuk pemahaman itunya ya, pemahaman berapa sebenarnya N-nya supaya dia sudah dekat sekali dengan itu, dengan epsilon yang diberikan. Nah ini dia bilang kan, untuk membuktikan konvergensi barisan dengan menggunakan definisi cukup sulit. Pendekatan lain dapat digunakan untuk menguji konvergensi adalah menghitung limit suku ke N-nya. Hal ini diberikan oleh contoh berikut. Jadi bisa dicari melalui limit suku ke N-nya. Selidiki apakah barisan ini konvergen atau tidak. Nah, kita cari limit barisannya. Ternyata limit barisannya sama dengan 3/2. Maka dia konvergen. Pendekatan lain untuk menghitung nilai barisan adalah pendekatan limit ini ya, ada atau tidaknya. Bila limit fx sama dengan L, nah itu sudah tadi itu. Jadi kita bisa menggunakan limit barisan. Nah ini ada teoremanya. Jika limit x mendekati tak berhingga fx sama dengan L, maka limit fn sama dengan L-nya ya. Jadi kalau
ditemukan ini nilainya ada, nilainya N-nya sama dengan L, maka dia konvergen. Ini ada juga fakta memakai kaidah L'Hopital. Ini kan karena dia menggunakan ketak berhingga, biasa berlaku kaidah ini kan, kaidah L'Hopital ini. Ini ada selidiki apakah barisan E pangkat 2N, N kuadrat tambah 4N konvergen atau divergen. Seperti biasanya kita harus mencari limit barisannya. Ada atau tidak ada kan? Limitnya. Kalau mau dilihat limitnya, ini limitnya agak rumit. Jadi N menuju dibagi berapa, jadi ini bukan ini kan E pangkat 2N ya. Dengan mendefinisikan seperti ini, E pangkat 2N, nah itu. Kaidah L'Hopital berlaku pada saat apa? Kalau bagian per yang pembagian, ada yang masih ingat? Kaidah L'Hopital kan tidak itu ya, tidak kaidah L'Hopital kayak apa kemarin ya, kalau dia berlaku tak berhingga per tak berhingga di tak berhingganya ya, di tak berhingganya kan? Masih ingat ke itu yang sifat-sifat yang bisa menggunakan, yang bisa diturunkan. Yang bisa diturunkan itu harus tak berhingga per tak berhingga, 0 per 0 juga ya, 0 per 0. Nah, itu bisa. Jadi lihat lagi itu yang kaidah-kaidah L'Hopital yang saya kira ada kan di sini ya. Udah ada. Saya lupa masukkan. Nah, kalau ini kan, kalau ini masukkan X yang tak berhingga, berarti ini tak berhingga. Kalau masukkan X yang tak berhingga, maka ini bentuknya tak berhingga per tak berhingga, maka hukum L'Hopital bisa masuk. Jadi 2 turunan dari sini kan 2 kali 2 pangkat X ya. Turunan dari sini. Ternyata di turunan pertama yang ini itu masih tak berhingga per tak berhingga. Jadi kalau masukkan X tak berhingga, ini juga tak berhingga, itu bisa diturunkan. Jadi 4 pangkat 2X per 2. Kalau tak berhingga dibagi 2, hasilnya tak berhingga. Berarti kan disimpulkan bahwa limit barisannya divergen. Jadi tidak menuju suatu titik, dari menuju ke tak berhingga ya. Contoh yang lain, apakah barisan ini konvergen atau tidak? Sama dengan yang tadi. Jadi dibuat seperti ini. Kemudian disederhanakan. Jadi ini tentu 4X per 4. Tambah 1 per 4X ya, pangkat X. Kemudian yang menjadi permasalahan itu adalah pangkat X di sininya. Pangkat X yang di sini. Untuk menurunkan pangkat yang ada di sini, biasanya pakai LAN. Ya kan? Jika ingat sampai sini ya. Y sama dengan Y sama dengan E pangkat X ya. 2 pangkat X lah. Nah,
E pangkat X. Ini ya. Sekarang untuk menurunkan len-nya, menurunkan X-nya, diapakan? Len yang ke sini kan? Len Y sama dengan X len E ya. Hilangkan semua. Jadi len E pangkat X kan? Iya. Ini sama dengan len Y sama dengan X len E ya. Ya kan? Len E itu 1 kan? Jadi kembali lagi ke sini. X sama dengan, jadi X sama dengan, jadi len Y-nya sama dengan X. Jadi kalau kita punya Y sama dengan E pangkat X, berarti len Y sama dengan X-nya sama dengan len Y ya. Nah, ini. Jadi yang ini. Oke. Jadi lengkan semua ruasnya dapat, kalau masih ingat Pak ini, kalau saya mau X pangkat 10 Y sama dengan sorry. Kalau di kan kemarin kalau X pangkat 10 kalau di Pascal tidak bisa dimasukkan pangkat 10 itu ya. Harus dikali X kali X kali X sebanyak 10 kali ya. Iya kan? Kayak apa mau menulisnya dalam bentuk len? Jadi kalau ini buat dari len Y sama dengan 10 len X ya. 10 len X. Iya kan? Turun ini 10-nya. Kemudian Y-nya berapa nih? Hah? Berapa? Buka, Pak. Hah? 10. Enggak lah. Oh, enggak. Y-nya sama berapa? Pangkat. Pangkat berapa? Pangkat ini kan? Ya kan? Jadi kalau kita mau mendefinisikan sama ini maknanya X pangkat 10 dengan Y sama dengan E pangkat 10 len X. Kan kalau kita punya Y sama dengan E pangkat X, berarti len, atau kita punya X sama dengan len Y, berarti Y-nya itu sama dengan E pangkat X kan? Artinya kalau kita mau definisikan, hilangkan len di depan sini, kita harus pangkat epsilon kan di E pangkat kan di sebelah kanannya kan? Kalau kita mau turunkan X-nya, kita lenkan semuanya. Tapi kalau kita mau turunkan hilangkan len di depan ini, nah ini harus dipangkat E di sebelah kanan. Nah, jadi kalau misalnya yang kemarin itu di Pascal kita tidak bisa menuliskan E pangkat 10 ya, ini seekuivalen dengan ini
dikaliin dengan Y sama dengan E pangkat 10 lan X. Lan X kan didefinisikan kan? Ada pertanyaan sampai sini? Bisa ngerti itu ya? Kalkulus ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada ya? Kalau saya punya X pangkat 90 berapa nih? Kalau saya mau tulis dalam bentuk eksponen. Y sama dengan E pangkat 90 lan X ya. Nah, sekarang yang ini. Jadi dia mau hilangkan X yang di sini. Ya, hilangkan di semuanya ya. Jadi hilangkan semua sini. Nah, X-nya ke depan. Sampai di sini kan mengerti ya. X-nya ke depan, len-nya. Nah, sekarang menghilangkan lagi len yang di sini kayak apa caranya? Di eksponenkan yang ini kan? Nah, sehingga untuk mendapatkan nilai limitnya, limit fungsi yang ini, nah diperoleh yang eksponen limit dari X kali len seper X. Nah, ini sepertinya dibuat jadi L'Hopital juga. Jadi 4. Kalau L'Hopital itu berlaku juga kalau perkalian tak berhingga kali tak berhingga ya. Jadi tak berhingga kali tak berhingga. Saya kok enggak. Kalau di sini coba. Hospital berlaku ya. Maka sepertinya 0/0, tak berhingga kali tak berhingga, kemudian tak berhingga dibagi tak berhingga, itu semua masuk di dalamnya. Coba cari-cari lagi nanti ya di cari-cari lagi nanti ininya di aturannya itu. Ya, ini tak berhingga, kalau masukkan ini tak berhingga juga. Nah, sehingga kita cari turunannya ini. Berapa ini? Oh, atau enggak ya? Oh, enggak, tak berhingga. Dia buat dalam bentuk tak berhingga per tak berhingga kan? Ya, ini kan len yang ini len 4x kurang 4x per seper x, yang ini jadi seper x. Nah, sekarang
Setelah bentuknya berbentuk tak berhingga per tak berhingga, bisa masuk lopitalnya. Nah, ini bisa diturunkan. Jadi ini turunkan ini sama dengan ln 4x per ini 4 per 4x kurang 1 tambah 1 kan? Ini turunan dari 4 ln 4x itu sama dengan 1 per x ya betul. Ini kuadrat. Ini. Disederhanakan, misalnya 1/4. Jadi limit barisannya 1/4. Atau yang ini sama dengan pangkat 1/4 ya. Karena yang dicari tadi itu yang ini saja. Saya kira itu, kemudian tentukan konvergensi barisan di bawah. Saya kira sama ya, jadi tinggal mencari limit barisannya. Nah, ini tadi sama dengan yang di sana. Diturunkan dulu n-nya. Ini dapat itu. Nah, ini rumus. Nah, rumus-rumus yang perlu juga ya, kalau limit barisan A tambah BN ini adalah komutatifnya sama dengan itu ya, per komponennya. Ini kalau ini ya lihat per komponennya. Komponen yang ini 1/2, komponen yang ini sama dengan 3pi, berarti kan 1/2 tambah 3pi. Sama dengan itu. Nah, yang perlu ditekankan juga itu di barisan adalah monoton dan terbatas. Jadi kita bisa cek apakah barisan itu konvergen atau tidak dengan melihat kemonotonannya dan terbatas. Misalnya suatu barisan monoton itu apa ya? Monoton itu dia naik ini barisan monoton naik artinya AN kurang dari AN plus 1 untuk semua N. Jadi dia tidak pernah kurang dari, jadi selalu dia tidak pernah turun. Jadi ini kalau tidak pernah monoton naik tidak pernah turun kan ya. Jadi ini ada 1, 2, bisa saja 2 lagi, kemudian 4, dia tidak pernah turun lagi di ini. Jadi AN suku yang di depannya selalu lebih kecil dari sama dengan dari suku yang baru, yang ini. Suku yang sekarang selalu lebih kecil dari suku yang akan datangnya ya, yang n plus 1-nya. Selalu lebih kecil atau sama dengan. Itu barisan monoton. Monoton turun, ya turun tentu yang turun itu. Ada kan fungsi turun, fungsi naik ya. Kalau fungsi naik ya fungsi naik. Ada naik murni, ada naik biasa kan. Kalau satu barisan dia monoton naik, kemudian ada batasnya, terbatas di L misalnya, pasti dia konvergen. Iya kan? Jadi tentu teoremanya adalah kalau suatu barisan monoton dan dia terbatas, jelas pasti konvergen. Berarti kita tinggal tinjau apakah fungsinya monoton atau apakah fungsinya terbatas. Dua syarat itu. Jadi kita tinggal mengecek apakah fungsinya monoton, cek apakah keberlakuan ini berlaku kan, AN selalu lebih kecil dari AN plus 1. Nah, kemudian apakah fungsinya terbatas. Terbatas itu maksudnya ada batasnya kan di ini barisan. Dan C disebut sebagai batas barisan ini. C selalu lebih kecil dari AN. Kalau dia terbatas di atas, berarti
AN selalu lebih kecil dari D. C selalu lebih kecil dari AN kalau dia terbatas di bawah. Kalau dia terbatas di atas berarti anggap D-nya ini berarti AN selalu lebih kecil dari D. Ya, kita tinggal ini saja. Nah, selidiki apakah barisan ini monoton naik atau turun, tidak menggunakan limitnya. Ya, kalau limitnya langsung ya, jadi tapi kita mau menggunakan sifat monoton dan terbatasnya. Suku-suku barisannya kita lihat, kalau kita tinjau ini suku-suku barisannya sepertiga 2/10, kalau masukkan n-nya ya, n-nya 1, ini jadi n tambah n plus 1, 3n plus 7 di n plus 1-nya. Untuk membandingkannya dari suku-suku yang diperoleh dengan cara mengganti suku kn dengan n plus 1 pada ini ya. Jadi sama dengan ini. Jadi an plus 1 yang ini, 3n. Lihat an plus 1-nya. Kemudian diperlihatkan bahwa apakah an yang ini kita bandingkan dengan an plus 1-nya. Nah, kita bisa lihat bahwa fungsi an-nya ini selalu lebih kecil dari an plus 1-nya kan. Jadi kalau lihat ini n plus 1, kemudian 3n plus 1. Atau buktikan aja, buktikan. Untuk membuktikan berlakunya pertidaksamaan di atas, kalikan persamaan dengan sama dengan itu ya. Hasilnya sama dengan 3n kuadrat plus 7n lebih kecil dari 3n kuadrat plus 7 plus 4. Kita lihat kalau ini ada 3n kuadratnya, ini ada ini, berarti kan berlaku ya, berlaku kan ada 4 ini kan. Pertemuan terakhir jelas karena ruas kanan lebih besar dari 4. Jadi, kan? Jadi pasti berlaku AN kurang dari AN plus 1. Dalam hal ini barisannya bersifat monoton, naik atau turun? Naik atau turun ini? Naik, Pak. Naik kan? Karena suku yang baru itu selalu lebih kecil dari selalu lebih besar dari suku sebelumnya. Jadi dia monoton naik. Kita tinggal buktikan terbatasnya. Dengan cara yang serupa, suku-suku ini bisa juga di itu ya. Jadi, tadi, contoh keduanya itu. Jadi untuk n jelas berlaku untuk n besar 2, maka disimpulkan bahwa dia monoton turun. Monoton turun. Dari definisi di atas, kedua contoh di atas dapat dikatakan bahwa barisan dia monoton naik dan monoton turun. Yang A-nya tadi monoton naik, yang B-nya monoton turun. Yang mempunyai batas dikatakan sebagai barisan terbatas. Nah, ini adalah barisan terbatas tadi ininya ya. Jadi, suatu barisan dikatakan terbatas, limitnya itu ada. Tetap aja melihat limit ininya, limit. Tapi ini limit AN-nya ya, limit AN. Limit AN. Sebenarnya dia bilang tanpa menggunakan limit, tapi secara ini dia pasti gunakan limit untuk melihat batasnya kan. Jadi untuk melihat batas di mana sebenarnya fungsi ini terbatas, ya pasti dibayangkan pasti di limit ketak berhinggaannya kan. Limit AN-nya. Berapa ini? Dia terbatas di mana nih? Yang A-nya. Ya? Fungsi ini terbatas di mana?
terbatas di berapa? Berapa? Fungsi ini terbatas di mana? Terbatas di mana? Terbatas di sepertiga kan? Limit n menuju tak berhingganya pasti sepertiga, ini pasti diklaim aja bahwa limit barisannya itu pasti selalu lebih kecil dari sepertiga kan? Jadi batas atasnya pasti sepertiga. Terbatas di sepertiga ini karena ini tadi monoton turun, terbatasnya pasti di nol kan, terbatas di bawahnya. Kalau ini terbatas di atas di sepertiga, ini terbatas di bawah di nol. Berarti ini pasti barisannya konvergen ke sepertiga, ini barisannya konvergen ke nol. Tapi pembuktiannya melalui itu ya, melalui nah ini tadi sebagai ilustrasi, barisan di atas monoton naik dan batasnya sepertiga. Demikian pula barisan monoton turun, itu batasnya 9. Ini 9 tadi. Berapa batasnya? No, kalau ini tak berhingga, limit barisannya 1, 2, n. Berapa ya? Kalau ini 1, ini 2n ya. N yang tak berhingga. Kalau n-nya 1 1/5 kan ya. Udah salah tadi. Dia monoton turun. Yang satunya sepertiga terbatasnya, yang ini kalau saya 0 ini terbatasnya monoton turun kan. Ini turunan, kalau pakai L'Hopital ini berapa? 1 per n ya. Iya kan 0 kan? 0, bukan 9 itu 0. Ini bukan 9, 0 seperti ini. Nah itu. Kemudian yang lain bisa dibaca ya. Tentu yang kompleks yang seperti ini dan tidak bisa dicari lagi turunannya, yang juga tidak bisa menggunakan L'Hopital, sangat berlaku yang limit barisan tadi itu. Nah, tentu harus yang perlu itu adalah melihat di mana dia terbatas kan. Kita lihat yang ini n+1
lebih besar dari 2. Jadi saya kira itu ya yang penting. Silakan kerjakan tugasnya ini. Ada pertanyaan? Atau perlukah dibuat kelompok aja ya? 2 orang. Gimana? Di kelompok apa? Cukup ya. Nggak perlu buat kelompok ya. Jadi maksud saya tugas-tugasnya itu tentu yang kasihan ini yang maksud saya tetap diskusi ya. Jadi bukan tugas itu targetnya supaya paham nanti untuk arahnya ke UTS-nya dan UAS-nya kan. Jadi arahnya ke situ. Tapi bukan menyontek. Bukan menyontek. Jadi ingat bukan menyontek, tapi diskusi. Jadi silakan diskusi. Jadi kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan atau dengan saya boleh juga kita diskusikannya. Jadi silakan WA kalau ada. Kalau perlu waktu lama ya kita pakai Zoom aja. Oke, saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Ada pertanyaan? Pak, tugasnya kumpul mingguan atau nanti kolektif sebelum UTS, Pak? Kolektif aja sebelum UTS supaya tidak terlalu berat. Tapi jangan disimpan. Jangan disimpan. Ya. Jangan disimpan nanti 1 malam dikerjakan. Pasti nyontek sudah itu kalau kayak gitu. Hah? Iya, Pak. Ya kalau 1 malam dikerjakan ya pasti nyontek. Menurut saya tetap ada ruang diskusinya ya. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan tugasnya, kita diskusikan aja. Kalau ya dengan teman-temannya, misalnya saya belum dapat misalnya, kemudian ada temannya yang dapat kan bisa didiskusikan ya. Bisa saja saya belum dapat tapi teman-temannya lain sudah bisa dapat. Jadi kita diskusikan. Targetnya di UAS, jadi target itunya di UAS di UTS-nya ya, jadi di ujiannya. Walaupun tugasnya memang harus dikerjakan. Oke, saya kira itu. Ada lagi? Gimana dengan absennya? Bisa aja absennya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa Pak, aman Pak. Saya baru menggunakan e-learning untuk absen semester ini. Jadi sebenarnya tanggung juga yang e-learning yang itu karena tidak mengakomodasi yang Zoom-nya kan. Jadi kita kuliah di Zoom, absen di sana. Bisa jadi dia tidak masuk di Zoom-nya, absen di sana kan? Silakan. Saya agak longgarkan waktunya. Siapa tahu ada yang lupa absen di. Oke, saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Tetap ini ya, tetap semangat ya. Iya, Bapak juga sehat selalu, Pak.